Hai Sobis, selamat datang di podcast Indibis. Ciptakan peluang, wujudkan harapan. Oke, di sini kita udah episode ke-8 Bu, nggak kerasa. Jadi meskipun Ibu dan Bapak sudah masih pertama kali ya di sini ya, tapi kita di sini sudah ke-8. Oke. Jadi banyak tamu yang di sini tuh awal dari kepala-kepala instansi, terus ada GM BUMN, banyaklah acara di sini. Nah kalau nggak salah ini pertama kali ya kalau kita mendatangkan dari sekolah, dari SMK seperti itu. Gitu. Sebelumnya udah pernah dari Universitas Terbuka juga. Oke, kalau dari Ibu dan Bapak dari SMK Nurul Falah ya, yang berlokasi di Pekanbaru ya. Iya betul. Oke, jadi di depan saya ini sudah ada dari SMK Nurul Falah, Ibu Norita. Betul. Dan Bapak Luki ya. Oke, Ibu Norita ini sebagai kepala sekolah. Iya. Oke, kepala sekolah, dan Bapak Luki sebagai Kajur Teknik Komputer Jaringan, Pak. Oke, Kajur Teknik Komputer dan Jaringan ya Pak ya. Iya. Oke. Kalau boleh tahu nih Pak, di SMK Nurul Falah itu jurusannya ada apa aja ya, Bu ya? Oke, kalau di SMK Nurul Falah itu kita punya 5 jurusan. 5 jurusan. Yang pertama adalah jurusan akuntansi, keuangan dan lembaga namanya. Oke. Nah, di akuntansi itu mereka dipersiapkan untuk bekerja sebagai seorang akuntan, tapi tidak harus akuntansi, masih bisa yang lain gitu. Kemudian jurusan yang kedua adalah otomatisasi tata kelola perkantoran. Oke, Nah, otomatisasi tata kelola perkantoran ini kalau dulu orang lebih familiarnya dengan nama bagian perkantoran. Nah, administrasi kan. Atau sekretaris dulunya, yang lebih spesifiknya sekretaris. Kemudian yang ketiga akomodasi perhotelan. Nah, perhotelan itu ada lebih juga. arahnya khusus, jalurnya adalah khusus untuk perhotelan. Tapi tidak menutup kemungkinan mereka nanti juga bisa bekerja di restoran, terus hospitality berarti ya. Iya, hospitality. Terus nanti juga bisa mereka di bagian kalau di perhotelan itu selain restoran ada lagi satu yang saya agak lupa nih, atau grogi atau gimana nggak tahu ya. Mungkin grogi sebut, jadi kita agak santai aja ya. Boleh. Nanti kalau udah ingat saya sebutin lagi ya. Belum relax ini. Kemudian yang keempat adalah jurusan bisnis daring pemasaran. Kalau dulu namanya marketing. Marketingnya ada juga ya. Ada. Terus lagi yang terakhir itu jurusan termuda teknik komputer jaringan. Nah, ini dia malah termuda ya. Iya, termuda. Berarti baru 2 kali akreditasi. Baru 2 kali. Iya. Jadi diembat semua ya Bu ya, dari sisi akuntansi, dari teknik, dari hospitality, semua ada di SMK Nurul Falah ini. Untuk buat satu perusahaan udah cocok ya. Iya. Udah cocok. ya. Udah bisa dari SMK itu jadi satu perusahaan. Iya, insyaallah, mudah-mudahan. Amin. Kalau boleh tahu berapa jumlah siswanya saat ini Bu? Oke, kalau yang saat ini kita berada di angka 89. 89 siswa. 89 siswa. Karena tahu sendiri lah ya kalau swasta itu seperti apa sekarang persaingannya. Tapi kita tidak boleh menyalahkan pihak lain gitu kan. Otomatis kita kembali ke diri kita lagi, kondisi diri kita lagi seperti itu. Saya juga dulu lulusan SMK loh Bu. Oh iya, kalau boleh tahu dari mana? Dari SMK Telkom Malang tapi. Saya di Malang. Iya. Jadi saya tahu lah gimana sih SMK itu. Iya. Nah kan kalau SMK itu juga stereotipnya kalau zaman dulu itu kan kayak anak-anaknya nakal, terus isinya cowok semua. Kalau yang cewek juga sedikit. Nah di sini campseknya cewek nih, wanita, ibu-ibu. Nah, gitu. Gimana menyikapinya itu Bu kira-kira? Oke, kalau seperti gambaran-gambaran orang tentang SMK itu anak cowok, terus brutal, berantem tawuran. STM ya dulu ya. Kalau kita alhamdulillah masih bisa kita jaga kita kasih petunjuk ke mereka bahwa jangan di luar sana orang berpikir anak SMK itu seperti nakal gitu ya. Orang sini bilang ya bandel. Enggak, kita arahkan mereka itu, menyiapkan mereka itu untuk menjadi seorang pekerja ya, kemudian dengan attitude, dengan etika, dengan segala
hal yang berkaitan dengan ilmu dengan lingkungan pekerjaan gitu. Ya. Jadi mereka itu kalaupun biasanya ya yang seperti kita gambarkan tadi itu mereka itu berada di teknik katanya kan. Nah, kalau teknik itu juga enggak semua seperti itu ya kan, masih bisa diarahkan. Kalau teknik kami kan yang ada cuma teknik komputer jaringan. Insya Allah masih bisa, mereka itu bekerjanya tuh di dalam labor. Mereka tidak tidak keluar terus ya. Ya gitulah pokoknya. Ya. Berarti kan SMK itu dipersiapkan untuk bekerja langsung siap setelah lulus langsung bekerja gitu kan. Nah, kira-kira keahliannya dari SMK Nurul Falah yang signifikan dibandingkan dengan sekolah lain itu apa ya Bu ya? Oke, kalau di kita SMK Nurul Falah itu memang semua jurusan kita tidak pilah ya. Semuanya mendapatkan hak yang sama, yaitu mereka berhak mendapatkan ilmu. Hak mereka itu adalah belajar, mendapatkan ilmu, kemudian mereka harus diarahkan ya, harus diarahkan secara detail. Jadi guru di sana itu guru selain mereka mengajar, mereka juga akan diajarkan menjadi seorang karyawan seperti apa. Nah, contoh paling kecil itu adalah cara masuk ke majelis guru atau ke kantor. Itu etikanya seperti apa dulu. Nggak mungkin nyelonong gitu kan. Nah, itu diajarkan sebenarnya, cuman itu bukan hal yang langsung diatur secara kaku, tidak, tapi kita contohkan ke mereka. Nah, misalnya, kalau masuk kantor itu seperti ini loh, ketoknya 3 kali. Kalau sudah disuruh masuk baru dibuka. Dari dasar sudah diajarkan seperti itu ya. Iya, karena tapi itu kan nggak segampang kita ngomong ya. Betul. Itu harus terus berulang-ulang. Dan itu dari diri sendiri. Betul. Gitu kan? Kemudian yang kedua, cara mereka berbicara, cara mereka menerima perintah, cara mereka kalau menolak kemungkinan kecil, karena ini kita bekerja di tempat orang gitu kan. Nah, jadi cara mereka menerima perintah, contoh misalnya tidak boleh bilang nggak bisa seperti itu. Baik Bapak, baik Ibu, atau baik Kakak, atau baik Abang, seperti itu. Itu juga dipersiapkan sejak SMK ya. Iya, jadi mereka itu tidak boleh seperti buat di sekolah dengan teman mereka. Oh iyalah, nah itu nggak boleh seperti, karena itu bukan bahasa orang bekerja. Iya betul. Iya kan, itu bahasa mereka berteman, bahasa mereka duduk-duduk di kafe, seperti itulah kira-kira. Kalau menurut Bapak dari kan seorang kajur gitu ya Pak ya. Kalau dilihat untuk potensinya ke depannya gitu. Dari siswa-siswanya. Pengalaman saya selama di Nurul Falah ini kan kategorinya juga masih baru gitu Pak ya. Udah terhitung 4 bulanan lebih juga gitu kan. Jadi saya melihat perkembangan dari awal masuk sampai detik ini gitu, ada progres anak-anak gitu. Yang awal mulanya saya masuk itu bisa dibilang agak kurang mungkin dari segi kedisiplinannya gitu. Masuk saya sebagai kajurnya yang kebetulan juga dari teknik gitu kan. Saya coba untuk menerapkan gitu kedisiplinan teknik itu seperti apa gitu. Terus kebersamaannya yang mana kan kalau bisa dibilang ya anak-anak SMK ini kayak masih memikirkan diri sendiri, ego sendiri, tidak peduli dengan kawan, kayak bahasanya tuh lo gua gitu. Jadi saya mau menanamkan sifat ke anak-anak ini kayak peduli satu sama lain gitu. Sakit jiwa satu, korsa sakit satu, sakit semuanya, senang satu, senang semuanya, lebih peduli sama lingkungan. Itu kan impactnya juga bisa ke dunia kerja gitu kan Pak. Nilai-nilai itu yang harus ditanamkan dulu dari dasarnya di kelas gitu Pak. Berarti kita dengar ya dari Kajur dan Kepseknya langsung kalau dari SMK Nurul Falah ini sudah ditanamkan sifat-sifat untuk jiwa pekerjanya sejak SMK seperti itu. Selanjutnya Bu, kalau kita kan juga dari Telkom Indonesia menawarkan layanan juga ya, dan digunakan juga di SMK. Iya betul. Jadi kalau seputar layanan Telkom nih, layanan kita yang sudah dipakai itu bagaimana performansinya atau pengalamannya seperti apa dengan layanan kami, dengan jaringan kami seperti apa Bu? Gitu. Yang namanya buatan manusia ya, pasti ada yang namanya error. Tapi itu tidak selalu gitu kan. Nah, kita sudah lama bekerja sama memakai salah satu layanan Telkom gitu ya. Terus yang kami rasakan, atau saya mungkin yang udah lama di sana lah ya, merasakan bahwa pelayanannya sudah
makin tahun makin bagus, makin ya kan? bagus. Okay. Kalau kita ada komplain cepat ditanggapi. Nah, kan tergantung nih kalau misalnya kita udah ngelapornya sore gitu kan. Bahkan sore itu juga datang langsung. Contoh pernah kemarin. Dibenerin langsung ya, Bu ya. Kita ada masa di IndiHome kalau pas hujan tuh memang. Pas hujan kita telepon kan, langsung datang sore itu juga. Padahal itu udah jam pulang. Kami juga udah mau pulang gitu kan. Tapi karena berjanji akan datang, langsung tuh ke SMA 1 ke SMK 1. Dari SMK lain langsung ke SMA. Maksudnya gini, kita layanan itu kan satu gedung kita kan ada 2 sekolah. Ada 2 sekolah ya, Bu ya. Masih di bawah yayasan. Oke, jadi sedikit di sini saya jelaskan bahwa Yayasan Nurul Falah ini punya 3 jenjang, SMA, SMK, SMP. Nah, tapi sekolahnya itu ada 4. Maksudnya SMK 1, SMA 1, SMP ada 2. SMP-nya ada 2. Yang satu itu di Kulim. Kalau nggak salah saya kilometer 18. Nah, yang satu lagi dekat kami Jalan Panglima Undan. Nah, jadi yayasan ini punya 4 sekolah di bawah naungan yayasan. Dan yang kemarin kami rasakan tentang pelayanan Telkomsel, memang kebetulan pas SMK sama SMA sama-sama lagi trouble kemarin IndiHome-nya kan. Nah, akhirnya kami telepon dan langsung dua-dua datang petugasnya, satu ke SMA, satu ke SMK. Berarti gercep mereka kan. Itu. Kemudian lagi kami menyampaikan beberapa hal ketika ada yang datang tim dari Telkom menanyakan tentang pelayanan, kami sampaikan gitu kan bahwa kami kedepannya ingin begini gitu kan. Nah, gimana kira-kira programnya apa nanti? Nah, saya diskusikan tentu dengan orang yang berkaitan dengan digital, orang yang teknik gitu ya. Nah, dengan Pak Luki gitu. Pak Luki berarti sebagai tangan kanannya Ibu ya, sebagai digitalnya di digitalnya beliau. Iya, betul. Berarti ada masukan nih untuk Telkom kira-kira. Kalau masukan, mungkin kalau masukan ke Bapak aja langsung. Boleh dari Bapak yang lebih teknis ya, Bu ya. Iya. Soalnya kan kita juga punya produk nih. Di sini juga ada Netmong, ada Indibis, ada Ocha, segala macam ini berbau digital semua gitu, Pak. Jadi kalau ada masukan dari kita ataupun misalkan ada SMK ini mau seperti ini nih, go digital, go apa. Nah, itu juga bisa dikasih saran, masukan ke kami gitu. Mungkin kalau masukan ini masukan yang dari segi mana dulu, Pak? Masukan untuk penggunaan aplikasi yang sudah kami terapkan atau masukan yang dari layanan terbaru? Dan misalkan layanan kita kurang nih. Bapak punya suatu solusi atau saran bisa disampaikan ke kami, seperti itu juga bisa. Mungkin untuk sejauh ini kan dari sekolah kita tuh kan sudah menerapkan pijar nih ya. Baru pijar baru menerapkan juga gitu kan. Kemudian untuk penggunaan sistem pijarnya ini kemarin saya juga sudah mengikuti trainingnya gitu, teknis untuk pelaksanaannya gitu kan. Sejauh ini belum ada komplain atau trouble gitu, kendala gitu untuk penggunaan pijarnya ya, alhamdulillah berjalan dengan lancar gitu kan. Untuk penginputan data, proses ujian nanti mungkin bakalan kami gunakan gitu kan untuk semester ini. Kemudian saran mungkin bisa dibilang atau masukan gitu, Pak ya. Nah, mungkin yang terbayang di benak kami dari SMK ini memang kan mencoba untuk memberikan seperti gimana, Pak? Absensi siswanya gitu yang digital. Dan bisa terintegrasikan dengan pijar itu sendiri ya. Sistemnya gitu. Mungkin kalau kayak guru ini kan kayak fingerprintnya gitu. Tapi kalau siswanya ini dia kayak ada alat fingerprintnya juga, tapi menggunakan kartu gitu kayak barcode gitu. Jadi anak itu kan harus datang tepat waktu, menggunakan identitasnya masing-masing, tidak main kejar kucing-kucingan lagi ke kelas gitu, Pak. Betul. Berarti kalau sekarang itu untuk absensinya di SMK bagaimana ya? Masih manual. Jadi masuk kelas dipanggil satu-satu, dicentang-centang, masih seperti itu ya. Oke. Nah, itu juga berarti sudah menggunakan pijar juga kan, pijar sekolah? Sudah. Kemungkinan bisa, semoga ya. Depannya ya. Berarti untuk aplikasi pijar ini sendiri kalau digunakan dengan, kan itu integrasinya dengan guru, dengan murid, dengan orang tua juga, itu berarti sudah berjalan dengan baik gitu ya, Pak ya. Sejauh ini udah. Oke. Mungkin lanjut, Pak, untuk program Go Digital, Pak. Jadi kan kalau menurut Presiden kita juga
yang harus bisa digital itu nggak harus cuman anak yang sudah bekerja, anak muda yang sudah bekerja, tapi kan dari dini sudah diajarkan dengan digital. Bahkan di SMP aja beberapa tahun lalu sudah dimulai untuk belajar ngoding, padahal masih SMP gitu kan, dan SMP-nya bukan teknik gitu. Nah, kalau dari SMK Nurul Falah sendiri itu apakah ada program Go Digital gitu untuk mendigitalkan murid-muridnya yang di SMK Nurul Falah? Oh, kalau untuk SMK Nurul Falah sendiri, kami juga sudah menerapkan Go Digital itu seperti jurusan BDP, BDP itu kemudian apa? bisnis dari dasar, pemasaran. yang Yang itu, kemarin marketing namanya. Iya, marketing itu ya. itu Pak. Kebetulan saya juga masuk di kelas itu kan Pak. Jadi salah satu Go Digitalnya itu kayak memasarkan produknya via website, Ya, terus zaman sekarang ya. iya. Terus saya juga mengajarkan bagaimana cara membuat website dari nol, kemudian memasarkan produk mereka yang memang real buatan sendiri gitu kan. Terus bisa masyarakat umum mengaksesnya gitu. Kemudian kalau untuk anak teknik komputer jaringannya itu juga 11-12 juga ya sebenarnya dengan anak BDP tadi itu untuk coba mengupgrade pengetahuan mereka, skill mereka tidak hanya di jaringan saja gitu Pak ya. Untuk dunia ngoding juga pemasaran yang Go Digital kan kita juga tidak tahu nih nanti nasibnya ke depan seperti apa dunia kerja gitu kan. Ibarat katanya tuh kalau kita di dunia kerja nih harus bisa ini itu. Bisa semua ya. Iya, perusahaan kan tidak multi talent lah itu bahasanya Pak ya. Jadi harus bisa di segala bidang gitu. Setidaknya kita mengetahui kalau problemnya seperti ini begini loh cara mengatasinya gitu. Mungkin itu Pak yang bisa. Berarti sudah inline lah dari arahan presiden juga. Iya, kita kan kemarin juga kita kepala sekolah memang sudah diarahkan ya apa yang terbaru itu salah satu aplikasi, bukan aplikasi sih, program sebenarnya AI. Ya kan. Nah, itu memang sudah pelan-pelan kita ini kan, cuman kita kan melihat nih kondisi kita kan nggak boleh juga terlalu memaksakan sebenarnya kita nih belum bisa ke situ. Nah, tapi kita pengetahuannya dulu, nanti baru kita terapkan di ke dalam proses KBM, kegiatan belajar berarti mengajarnya. Sudah sampai seperti itu ya Bu ya? Harus ya, harus memang ke sana karena sudah udah disampaikan langsung waktu itu memang gubernur yang menyampaikan langsung dari Gubernur Riau sendiri. Iya. Nah, jadi kalau kita sebagai sekolah kejuruan ini sebenarnya yang dibilang sama Pak kita di multi talent, nah itu memang harus dan tidak harus mereka terpaku hanya dengan jurusan mereka saja. Jadi ternyata siswa kita kalau sudah kita turunkan ke lapangan mereka tuh bisa. Kadang-kadang kan ada yang mengecilkan mental mereka. Nah, tapi kita beri semangat. Kalau orang lain mengecilkan mental kalian, justru kalian harus lebih show up gitu ya. Tunjukkan betul-betul gitu. Oh, ternyata saya bukan punya cuman di skill di jurusan itu aja ya. Saya juga bisa yang lain. Nah, salah satu yang mendukung itu adalah kewirausahaan ya Pak. Nah, mereka kan itu sudah diajarkan gimana membuat usaha sendiri, bagaimana mereka bisa membuat bisnis sendiri. Nah, itulah tadi dari pembelajaran bisnis online namanya ya Pak ya. Salah satunya bisnis online. Nah, nanti ada lagi yang namanya memasarkan produk, kemudian bagaimana cara mereka memasarkan melalui sosmed. Nah, kalau kita sekarang itu yang untuk memberi informasi ke masyarakat luar itu memang masih melalui sosmed Instagram kami SMK Nurul Falah. Nanti mana tahu ada SMK Nurul Falah Instagramnya ya. Nah, boleh nanti dilihat kegiatan kami di sana seperti apa ya. Kami memang betul-betul sekarang ini sedang giat-giatnya untuk berkegiatan. Karena kita udah pernah terkurung di corona kemarin ya. Corona, pasca corona kita belum bisa terlalu banyak bergerak. Nah, sekarang ini memang betul-betul ayo siapa? Sudah bebas ya. Langsung tinggal berjalan aja ya. Kalian mau apa enggak gitu. Ini kita sediakan misalnya kita kasih satu ini ada seni ini misalnya. Siapa yang tertarik ke sini gitu. Siapa yang apa? Itu melalui ekskul. Berarti minat dan bakatnya disalurkan melalui ekskul itu ya. Ekskul itu. Nah, nanti dari ekskul itulah ketika kita ada acara, ketika kita ada event seperti apa, kita turunkan. Iya, seperti itu. Bahkan dari jurusan marketing pun tadi dijelaskan
harus bisa ngoding gitu. Iya. kan. Iya. Dari jurusan lain yang non teknis, yang Iya. teknis juga kalau misalkan ada minat bakatnya di bidang Pemasaran, apapun itu iya. bisa disupport Iya. dengan eskul itu sendiri ya. Betul. Oke. Iya. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Bu, karena waktunya juga terbatas nih. Aduh. Oke. Untuk program sekolah kedepannya nih, misalkan ada suatu acara atau suatu kegiatan yang bisa disupport dengan Telkom itu apa ya kira-kira? Mungkin kalau untuk ini terdekat sekali nih Pak ya, sepertinya di November ini ya Pak ya. Iya, Oke, November. Kita kebetulan kan ulang tahun di November. Oh, ulang 25 tahun. November ya. Ulang tahun ke berapa Bu? 31. 31. Iya. Udah 30 tahun kepala Eh, tiga ya. kepala Tiga ya. tiga, iya. Lebih tua daripada saya ini. Oke, tuan saya dari sekolahnya. Oke, jadi di ulang tahun ini mungkin kami mengharapkan yang pertama itu dari dalam kami dulu ya. Yap. Terutama siswa. Oke. Berani tampil. Hmm. Karena kalau mereka itu berani tampil, otomatis mental mereka kan sudah terlatih nih. Ya. Nah, terlatih gimana cara menghadapi orang banyak, bagaimana Oke. cara berdiri di depan orang depan sangat umum ya. banyak, ya Ya. gitu. Mental itu kan walaupun badannya sekekar apa, kalau Kalau nggak ada mentalnya mentalnya, penakut bahaya iya. juga Iya, kan. Nah, Nggak bisa jadi juga. mereka harus berani satu dulu, latih mental mereka, kemudian di situ kita langsung sekaligus ajang promosi. Kemudian kita juga harus memperkenalkan ke masyarakat sekitar kita Iya, bahwa betul. kita ada loh di sini. Iya. Nah, kalau ada yang mau sekolah di sini Betul. silakan. Ini sekalian promosi ya. Karena promosi nggak Jadi apa-apa Bu. tolong Iya. ada yang mau sekolah untuk tahun depan Oke. ya. Nanti kita kasih kontak atau bagaimana lah gitu. Siap ya. Bu. Tadi Oke. juga sudah kan Instagramnya. Nah, iya. Oke. bagi yang lihat juga bisa langsung di follow, bisa dilihat Kalau yang kegiatannya. Bikin untuk poin ya. didukung oleh Telkom sepertinya mungkin nanti kita akan bicarakan ke depan. Mungkin salah satunya nanti Telkom bisa buka stand mungkin bisa jadi. Bisa jadi ya. Bisa Ya. buka stand gitu nanti di acara hari H-nya. Oke. Terus kalau yang lainnya kayaknya belum kepikiran sama kita Iya, Pak ya. belum. Salah Oh, satunya itulah Berarti mungkin. nanti Yang ada acara terdekatnya gitu dulu Bu. ya. Kita ya. nanti akan sampaikan lagi kalau memang ada. Oke, Iya. siap Bu. Terima kasih. Oke, mungkin itu aja Bu Norita Oke. dengan Pak Luki. Iya, Nah, Pak. kita nggak kerasa juga udah berapa menit di sini. Beberapa hari. Nggak selama itu. Itu Jadi- program apa gitu beberapa hari ya. Untuk bootcamp kayaknya nginap di sini. Oke, siap. Oke, mungkin itu aja dari kami dari SMK Nurul Falah. Mungkin dari episode 8 di Indibis Podcast ini. Iya. Cukup sekian dan terima kasih. Dadah. Dadah. Mudah-mudahan ada episode berikutnya ya. Ada pasti Bu, amin. Oke.